Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi kuat. Namun, ketika dewasa tiba, kita menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya bukanlah tentang tidak pernah menangis, melainkan tentang kemampuan untuk menangis dan tetap bangkit. Berapa banyak dari kita yang berpura-pura hebat? Kita ahli menyembunyikan luka dan air mata di balik senyum, demi menghindari pertanyaan atau beban orang lain. Kita menjadi manusia rapuh yang memilih untuk terlihat kuat, karena kita tidak ingin merepotkan, terutama orang yang kita sayangi. Rasa sensitif dan kelelahan yang kita rasakan ini sejatinya adalah penumpukan perasaan. Tubuh dan jiwa kita sedang berbisik, memohon untuk didengar, bukan dipaksa diam. Masa dewasa digambarkan seperti berenang di lautan lepas, dalam, tanpa batas, dan kita dipaksa untuk terus berenang. Kita terus didorong maju, tanpa jeda, tanpa waktu untuk sekadar merasa tenang. Ketenangan, kemana perginya? Ia seolah hilang saat kita dewasa. Yang tersisa hanyalah kebingungan, rasa ketinggalan, dan pertanyaan. Sampai kapan kita harus terus meniru celah seperti ini? Jika dewasa itu adalah pil pahit yang harus kita telan setiap hari, maka kita harus belajar menelannya dengan anggun. Bukan dengan pasrah, tapi dengan kesadaran bahwa kita sedang berproses. Pengalaman dikecewakan mengajarkan kita satu hal yang keras. Tidak semua orang pantas menerima kebaikan terbaik kita. Sakitnya dikecewakan oleh orang yang kita percayai adalah luka terdalam. Hidup telah mengubah kita. Ia memaksa kita menerima bahwa tidak semua orang baik dan tidak semua kebaikan akan dibalas. Ia memaksa kita membangun batasan. Kebaikanmu dimanfaatkan hanya karena kamu tidak enakan atau selalu berkata iya. Ketika kita tidak bisa lagi mengontrol perlakuan orang lain, kita bisa mengontrol jarak. Pilihan terkuat adalah menjauh dan memprioritaskan diri. Mari terima sebuah fakta. Tidak apa-apa kesepian, asalkan tidak kesakitan. Kita memilih untuk sendiri daripada bersama orang-orang toksik yang tidak menghargai, yang merendahkan, dan yang membuat kita kehilangan arah. Solitude bukan berarti kekalahan. Solitude adalah tempat di mana kita bisa menyerap diri kita sendiri kembali, menjauh dari pengaruh buruk yang mengubah kita. Prioritas utama kita sekarang adalah ketenangan batin. Fokus pada kebahagiaan diri sendiri karena orang lain adalah tanggung jawab mereka. Jangan cepat-cepat memaksa diri melupakan rasa sakit. Kadang, kita perlu mengingat sakitnya agar kita sadar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dan untuk menjaga diri kita dengan lebih baik. Namun, setelah refleksi dan penerimaan, izinkan dirimu bahagia. Kamu layak untuk senang. Berikan waktu untuk dirimu. Jajan, istirahat, rebahan. Lakukan apapun yang membuat jiwamu nyaman. Mungkin rasa sakit itu masih ada, tapi kamu bisa melaluinya dengan hati yang lebih tenang dan lebih lapang.